Kalau dari kamu sendiri nih, misalnya dijodohin sama orang yang bukan tipe kamu banget, tapi mama kamu suka sama cowok ini nih, kamu gimana? Jujur susah nih jawabannya. Kayak aku bakal istihoroh sih Kak. Iya, kalau misalnya hasilnya, istihorohnya tidak sama orang ini gimana? Ikutin apa ya dari Allah berarti. Dan si dosen UI itu bilang kayak gini, tahun ini kalau kamu gak menang, saya gak bakal marah atau sedih kayak tahun-tahun sebelumnya. Saya udah lihat usaha kamu, kalau kamu kalah pun saya bakal tetap jadi orang pertama yang bangga sama kamu. Hai Bestie, welcome back to Be Honest sama Kege Sadika. Jangan lupa like, share, subscribe semua sosial medianya Bun Lifetainment. Hari ini aku kedatangan Gen Z yang pinter banget. Kalau ada Bestie ngikutin Clash of Champion, pasti gak asing sama bintang tamu kita sekarang. Langsung aja kita sambut Shakira. Hai Shakira, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik, sekarang lagi sibuk apa sih? Sekarang aku masih koas dan Koas. aku sekarang lagi di stase paru. Oh, stase paru. Oh, kalau koas tuh berputar-putar gitu ya? Bener, Berputar-putar. aku sisa 3 stase terakhir nih Kak. 3 lagi? 3 lagi apa? Paru, neurologi, sama forensik. Kamu pengen jadi dokter apa? Kandungan. Kandungan. Udah Jadi lewat. abis ini sekolah lagi? Iya, pengen ya Kak, doain ya Kak. Amin, pasti bisa. Kamu orang pinter banget loh. Amin. Makan apa kalau boleh tahu waktu kecil? Sama kayak Kakak. Oh, aku gak ada pinter kamu. Terus kamu sekarang umurnya berapa? Umur aku sekarang, aku kelahiran 2002. Sekarang 2025, 23 di tahun ini. 23. Tapi akhir tahun. Oke, beda 2 tahun kita berarti. Aku tuh penasaran loh ya. Itu ngitung itu yang kemarin itu tuh gimana sih, kan itu satu kotak itu kan angka semua tuh. Episode 1 ya Kak. Boleh gak sih kasih tahu? Boleh dong, kan udah lewat. Boleh. Ngitungnya gimana? Jujur gak ada cara khusus sih Kak, aku beneran ngitung satu-satu gitu. Ke samping, ke Ke bawah? samping, iya. Jadi aku ngitung ke samping, aku tambahin semua dulu ke samping. Terus dari samping itu aku hitung ke bawah Ke bawah. semua. Oh gitu. Kakak ngerjain juga Kak soalnya? Aku nyerah sih begitu ngeliat. Ya kayak, ya Allah ini gimana cara ngerjainnya gitu. Kayak next podcast di printin ya Kak? Iya, kalau nggak aku bakal mau ikutan juga sih. Itu, kayaknya aku bakal menang penyisihan. Keren banget loh, kamu tuh masih muda tapi prestasinya udah banyak banget. Aku tuh sempat lihat salah satu konten yang kamu buat sama mama kamu. Viewsnya udah sampai 2,9 juta lebih tentang bahaya teh untuk anak-anak. Mama kamu tuh dokter juga? Mama aku dokter umum Kak. Dokter umum. Papa kamu? Papaku spesialis bedah saraf. Oh, emang keluarga dokter. Oh, semuanya dokter. Kakak-kakak. Kamu punya kakak adik? Enggak, aku anak pertama, tapi adik aku yang kedua lagi kuliah kedokteran juga. Dokter semua. Adik aku yang ketiga SMA, tapi doain ya Kak, mau jadi dokter juga. Masya Allah. Oh, emang keluarga pada cair-cair semua, pada pinter-pinter. Bagus, tapi kalau punya dokter semua nanti aku ini ya, kalau butuh dokter banyak nih. Kakak ya mau kan? buat rumah sakitnya maksudnya? Amin. Ya Allah, amin. Ya Allah. Kedekatan kamu sama mama sering jadi sorotan di sosial media. Tapi gimana sih sosok mama yang sebenarnya bagi kamu? Jujur aku bersyukur banget sih Kak, punya mama sebagai mama aku. Kalau aku bisa dilahirin lagi di dunia, aku pengen jadi anaknya mama aku tetap. Mama tuh orangnya gimana sih? Tegas atau galak atau strict nggak? Atau lemah lembut gitu? Mama bisa jadi semuanya tergantung situasi kondisi. Mama bisa jadi lembut pas emang waktunya aku butuh dilembutin, dan mama bisa jadi keras di waktu yang tepat juga. Kamu emang perlu dikerasin? Apa yang perlu dikerasin? Mungkin lebih tepatnya lebih strict kali ya Lebih Kak. strict. Wajar, aku anak perempuan satu-satunya, jadi mama lebih khawatir ke aku gitu. Oh oke, jadi mama bisa jadi apa aja, tempat curhat kamu juga. Iya, Bapak tempat cerita aku sampai sekarang. Kamu bisa terbuka apapun sama mama. Kurang lebih seperti itu, walau tetap ada beberapa yang kayak tentang hal-hal yang gak aku ceritain ke mama karena aku tuh gak kepengen mama khawatir. Tapi Kak, mamaku selalu tahu. Nah, itu adalah insting seorang ibu. Bener. Contohnya apa? Contohnya kayak misalnya nih, aku lagi ngerasa sedih karena nilai aku jelek, atau aku khawatir ujian besok gimana. Sebentar, nilai jeleknya pengen tahu berapa coba Di Shakira? kedokteran nilainya gak diumumin Kak. Terus tahu jeleknya gimana? Tanggapan dokternya nggak seindah apa yang aku harapkan. Gini ya, ini gue kurang percaya. Kalau nilainya jelek, kayaknya nggak mungkin
untung dia. Kalau dia jadi diri gue, dia udah nangis tiap hari kayaknya mau ujian menurut gue. Oke, terus kalau misalnya kamu lagi takut, Aku lagi khawatir deg-degan. sesuatu atau ada yang dipikirin atau ada orang yang jahat sama aku jadi overthinking mikirin omongan orangnya. Aku nggak cerita ke mama karena takut mama khawatir gitu. Itu kadang mama tahu sendiri. Jadi mama buka pintu, kamu mikirin apa? Siapa yang kayak gini, siapa yang kayak gitu? Mamaku udah tahu gitu. Jangan-jangan mama kamu juga punya six sense kali. Aku merasa kayak gitu sih Kak, Hah, jujur. beneran? Kayaknya enggak sih Kak, tapi tapi beneran mamaku selalu tahu Kak. Mamaku selalu tahu hal-hal yang aku sengaja nggak ceritain, terus kayak beberapa tahun kemudian gitu, mama sebenarnya udah tahu, cuman mama nggak bilang aja gitu. Oh, emang feelingnya kuat kali. Iya, tapi ada juga yang aku sengaja nggak bilang, tapi mamaku tahu gitu. Kayak aku misalnya berangkat kuliah, aku lagi sedih gitu, aku salim kan setiap mau berangkat kuliah kan pasti salim sama mama sama abah gitu. Terus pas aku salim, mikirin apa, kenapa, siapa yang bikin sedih, apa yang bikin sedih, mamaku tahu Oh, gitu. kayaknya punya six sense beneran deh. Kayaknya gitu ya Kak, mungkin 8 sense kali Iya, Kak. 8 sense, 9 Entah sense, apalah 10 itu. sense gitu. Atau dia masang CCTV di semua tempat. Iya, atau dia masang chip di otak kamu sebenarnya. Dia Jadi dia tahu apa yang aku tahu pikirin. apa yang kamu pikirin. Kamu ada keturunan Arab ya? Ada keturunan doang. Tapi aku kayak aku lahir di Malang Kak. Oh, lahir di Malang. Papa aku orang Bondowoso, merantau ke Jakarta. Mama aku orang Gersik, merantau di Jakarta. Yang Arab yang mana? Dua-duanya. Oh, dua-duanya Arab. Keturunan doang tapi. Tapi mukanya emang Arab banget. Iya sih, cuman kita udah nggak ada yang kayak bisa bahasa Arab gitu tuh Oh, enggak. enggak. Kita ngomongnya bahasa Jawa dan Madura sih Kak. Oh gitu. Tapi aku nggak bisa bahasa Madura, papaku yang bisa. Oh gitu. Tapi mukanya masih Arab banget ya. Aku pikir Arab kental gitu, maksudnya apa ya, bahasa itu apa sih, pure wow. Gue agak takut ngomong bahasa dengan orang pintar, salah lagi gue. Oke, nah kebetulan ngomongin soal mama kamu. Biasanya kalau Arab tuh kan lebih strict soal pernikahan. Dari mama kamu ada syarat atau larangan tertentu nggak soal pasangan? Sebenarnya dari mama aku nggak ada. Kata mama aku apapun yang terbaik yang diberikan Allah sih Kak. Alhamdulillah. Papa kamu? Sama papa aku selalu setuju apa kata mama aku. Jadi mereka adalah dua orang yang kayak mamaku terserah papaku terserah mamaku, terus akhirnya mereka berdiskusi berdua, terus nanti dapat jawaban. Oh, jadi jawaban satu. Iya. Bagus ya tapinya ya. Jadi kalau aku izin tuh Kak, aku izin nih ke abahku, kan pasti izin ke mama tuh pasti mama bilangnya tanya aja abah gitu kan. Contoh aku mau exchange ke luar negeri gitu. Ya mama aku boleh nggak exchange ke luar negeri gitu kan. Tanya abah, aku tanya abah kan. Abah aku udah dapat beasiswa lolos mau exchange ke luar negeri boleh nggak? Tanya aja mama gitu. Terus jadi mereka lempar-lemparan. Terus sampai suatu hari ya kalau mama sih oke. Oh iya, terus aku tanya balik kata mama oke. Oh kalau gitu abah kata mamanya. Oh kamu dapat beasiswa? Aku sempat exchange ke Rumania gitu, dapat free accommodation, tapi flightnya bayar gitu. Tapi kan lumayan ya Kak, kalau accommodation sama biaya hidup tuh mahal banget kan. Iya. Nah aku dapat bayar di situ, tinggal bayar flightnya doang. Ini udah terjadi? Udah. Berapa lama kemarin? Kemarin sebulan di Rumania. Ya Allah hebat banget sih. Orang pinter gitu ya bisa. Gue gimana ya, bisa nggak ya kayak begitu ya? Ya Allah. Kalau dari kamu sendiri nih, misalnya dijodohin sama orang yang bukan tipe kamu banget, tapi mama kamu suka sama cowok ini nih, kamu gimana? Jujur susah nih jawabannya. Kayak aku bakal istihoroh sih Kak. Iya. Kalau misalnya hasil rohnya tidak sama orang ini gimana? Ikutin apa ya dari Allah berarti. Pasti mamaku setuju kalau itu hasil istihoroh sih Oh Kak. iya benar. Even mamaku bilang, kalaupun mama suka tapi kamu nggak suka, mama nggak apa-apa, mama nggak bakal maksain kamu gitu. Jadi mamaku menurut aku orangnya cukup pengertian sih Kak. Tapi mamaku tipe orang yang kayak pokoknya semuanya diserahin sama Allah, Allah pasti ngasih yang terbaik gitu. Tipe kamu sendiri gimana sebenarnya untuk pasangan? Mamaku mensyaratkan yang pasti harus soleh. Terus aku pengennya orang yang bisa diajak diskusi sih Kak. Sisanya aku serahkan pada Allah. Yang penting kalau diajak ngobrol nyambung aja. Jadi kalau aku mau diskusi tentang karir, diskusi masa depan, dia juga seseorang yang bisa diajak ngobrolin itu. Iya gitu. benar. Apalagi kan kamu pasti orangnya visioner ya. Banyak keinginan yang pengen dicapai gitu. Kalau fisik ada yang kayak pengen yang tinggi atau yang putih atau enggak lah, kalau fisik aku nggak terlalu ini gitu. Kayak itu apa yang dikasih aja deh Kak. Soalnya kayaknya nyari orang baik, soleh dan bisa diajak ngobrol aja menurut aku udah alhamdulillah. Udah alhamdulillah itu udah cukup buat the rest of life gitu gak sih Kak? Iya. Sebelum lanjut ngomongin soal keluarga Shakira nih kita lihat foto berikut.
Foto lebaran ini. Atau lebaran ini mama, abah, yang cowok Adik-adik aku. yang mana duluan di bawah kamu yang mana? Yang paling kanan ini kuliah kedokteran. Heeh. Yang paling kecil ini lagi olimpiade astronomi. Wow, Olimpiade astronomi. Oh, yang ngomongin itu ya di konten kamu ada ngomongin bintang-bintang itu. Iya. Allah. Adik aku kalau diajak jalan-jalan ya kak, kan kita kan kalau mau ke kawah gitu kan, kita jalan-jalan mau ngeliat pemandangan ya kak, kan indah sambil mendaki. Adik aku nggak mau kalau nggak subuh, katanya dia pengen lihat bintang. Ngapain kak? Sambil ngitung bintang, apa ada rumus-rumus bintang yang diomongin? Katanya dia anak astronomi ya kak. Sebenarnya aku juga nggak paham, dia yang paham. Katanya dia tuh bisa, dia belajar bedain kayak bintang di barat, di timur dan lain-lain nama-namanya gitu, dan dia tuh enjoy belajarnya. Aku sampai kayak beneran. Iya, kalau lihat bintang aku ikut. Nggak ada gear, ini siang hari nggak ada bintang ya, aku nggak ikut gitu. Oh, emang suka bintang. Suka, tapi sukanya tuh nggak dari awal kak, sejak belajar astronomi itu. Oh, jadi makin suka, jadi Iya. suka banget gitu. Oh, aku lihat tuh konten kamu yang ngomongin bintang, aku aja bingung nih. Tadi dia tanya, ngerti nggak teh? Enggak. Aku juga ngerti, aku yayain aja. Matahari apa gitu kan? Tapi yang pengen, sebenarnya konten itu tuh aku buat, aku pengen nyemangatin adik aku gitu loh. Ilmunya tuh nggak semua orang bisa, kamu bisa, kamu tuh hebat, supaya percaya dirinya muncul. Iya. Berarti umur berapa adek kamu? Adik aku tuh kelahiran 2009 kak. Berarti berapa? 15-an. 15 tahun. Mm-mm. Ya Allah. Dan aku ngelihat adik aku nih tipe, aku bangga lah kak sama kedua adik aku. Yang satu orangnya sosial banget, adik aku yang anak kedokteran, dia jadi ketua angkatan. Ya Allah, hebatnya. Ketua angkatan di FK tuh ketua angkatan seumur hidup juga kak. Mungkin dia banyak berkembang juga jadi ketua angkatan, kadang ada salahnya, tapi aku bangga gimana cara dia berusaha memperbaiki diri dia. Aku suka banget nulis paper, tapi adikku yang Ali ini anak kedokteran gak suka nulis paper kak. Dan mama sama papa aku gak pernah maksa adik aku buat harus kayak kakaknya. Oke. Cuman ternyata akhir-akhir ini adikku punya keinginan, kak aku pengen nulis paper, mau dong kak diajak gitu. Makanya aku seneng banget kak kalau ngeliat adik-adik aku kayak gitu kan, seneng ya kak. Yang SMA lebih parah lagi kak. Kenapa? Kan dulu zaman aku SMA nggak tahu ya kak motivation letter apaan gitu. Kak aku mau ikut ini tapi disuruh bikin motivation letter, cara bikin motivation letter yang bagus gimana ya. Jadi dia punya willing dan keinginan buat tahu tuh yang wow banget. Jadi kalau misalnya kita lihat ya kak, orang pintar oke, tapi orang yang tahu cara belajar, orang yang punya willingness itu jadi sesuatu yang menurut aku oke banget gitu. Iya. Tapi kamu kalau di rumah ini suka berdiskusi satu sama lain tentang kehidupan sekolah gitu? Iya, jadi emang sehari-hari kita ngobrol. Kita pasti ngobrol kak. Maksudnya misalnya nih papa aku baru pulang dari rumah sakit, papa aku kan pasti makan. Nah itu kita semua keluar dari kamar, sama mama juga kita ngobrol itu di meja makan, ngobrolin apa aja. Adik aku bisa cerita tentang temennya hari ini, aku cerita tentang misalnya aku ketemu dokter, ujianku gimana. Jadi macam-macam ceritanya. Tapi adik kamu suka minta ajarin ke kamu nggak soal apa gitu kan? Ini ada yang kedokteran sama nih. Kalau ngajarin kan, kalau kakak ngajarin adik tuh selalu terjadi hal yang tidak diinginkan ya kak. Jadinya biasanya dia cuman minta suggestion aja gitu, kak baiknya gimana, kakak ada saran nggak gitu. Ya, tapi seru ya kalau semuanya pada Masya Allah pinter-pinter sekolah kedokteran, jadi kayak nyambung gitu ngobrolnya. Kalau kita kan kadang-kadang di rumah mau ada nggak nyambungnya kalau ngomongin terlalu pinter gitu ya, kayak otaknya enak banget sih kak. Sejak adikku yang kedua ini kuliah kedokteran, kan sisa satu lagi, itu berarti di rumah kita kemarin pulang kampung tuh naik mobil berlima, pasti tiap tahun naik mobil berlima. Nah itu kalau di mobil misalnya papaku dapat konsulan pasien, itu kita diajarin sekalian sama papa dan semua udah nyambung ngobrolnya, itu enak banget kak. Dia enak, kalau gue kayaknya kalau kayak gimana gitu kan, kayaknya kayak kalau di antara berlima nih ada gue nyembil satu kering gitu kayaknya kalau aku. Seru banget pasti kalau ada kayak gitu. Gia, aku setuju. Ya aku cuman kayak yeay gitu ya, penyorak aja kayak keren, iya itu gitu. Otaknya begini kosong. Bohong ini kayak Gia. Sumpah beneran gak mungkin, aku mah gak mungkin bisa ngomongin kedokteran mah otaknya. Itu jadi rutinitas atau emang kebetulan aja pengen ngobrol bareng di waktu tertentu? Jadi rutinitas sih kak, ada di waktu-waktu tertentu, tapi nggak dijadwalin, cuman pasti terjadi gitu. Kayak misalnya waktu makan harus makan bareng atau kalau makan sendiri, cuman kan papaku kan dokter spesialis, jadi
kadang tuh pulangnya agak malam, sibuk, Heeh. atau mungkin kadang ada tugas keluar kota juga. Jadi pas pulang tuh jadi waktu, oh ini waktu yang pas buat momen keluarga Oh, untuk gitu. berkumpul karena pada Heeh. sibuk semuanya Kalau juga ya. semuanya lagi ada di rumah tuh pasti mama atau papa aku inisiatif, yuk semuanya ada di rumah, bisa kan pergi walaupun cuma 1 atau 2 jam setelahnya mama atau papa aku ada acara lagi atau ada aku ada acara, disempetin gitu. Oh, tetap ya nomor pertama adalah keluarga. Keluarga, bener. Nah, kabarnya Shakira seorang dokter juga. Alasan kamu jadi dokter apakah dipengaruhi mama papa atau emang kamu pengen sendiri atau ada alasan lain? Sekarang aku lagi dokter muda, masih koas. Hmm. Insya Allah tahun depan dapat gelar dok. Amin. Amin. Aku tuh pengen jadi dokter dari umur 6 tahun, Kak. Karena kan kalau kita anak ngelihat orang tua Iya, kan, Kak. benar. Nah, mama aku tuh kliniknya di sebelah rumah. Oh. Jadi mama aku emang punya klinik sengaja satu rumah, Kak. Jadi cuma beda pintu doang. Oh, oke. Pintu nyambung. Karena mamaku kan harus bolak-balik klinik ngajarin aku sama adik-adikku. Jadi mamaku tuh kayak misalnya lagi ada pasien ngobatin, nanti kalau nggak ada pasien masuk ke rumah ngecekin PR-PR aku sama adik-adikku gitu. Ya Allah. Itu zamannya aku kecil kayak gitu. Jadi aku sehari-hari ngeliatnya cuma ngeliat mamaku kerja jadi dokter, papaku kerja jadi dokter ya, jadi taunya itu. Papaku kalau pulang, papaku dokter bedah saraf, jadi operasinya operasi otak, Kak. Itu kalau pulang bisa bawa video, terus kita anak-anaknya dikumpulin, mau lihat nggak? Itu aku Nggak dulu takut seneng banget, Kak. Oh, nggak takut? Enggak, dulu aku seneng banget kayak, oh ini otak, kayak ngelihat otak tuh kayak. Terus dulu kan HP kita HP kecil ya, Kak. Aku masih di bluetoothin. Abah boleh di bluetoothin ke HP aku nggak, Kak? Abah boleh di bluetoothin ke HP aku nggak, Bah? Di bluetoothin, Kakak. HP, tahu gak sih, Kak, HP jelek yang cuman 9 angka itu. Terus habis gitu aku bawa ke sekolah kan. Dulu ke sekolah kan boleh cuma bawa HP itu cuma buat telepon mama, itu zaman aku kelas 3 SD kali ya. Terus habis itu aku nontonin sambil nunggu mama jemput Emang atau kamu tuh apa suka gitu. emang udah dari kecil. Dari kecil. Terus aku bilang ke mama aku mau jadi dokter gitu. Terus mamaku bilang, oh kalau mau jadi dokter harus masuk SD favorit, SMP favorit, SMA favorit gitu. Mama bakal cariin SD, SMP, SMA favorit nanti sampai kamu jadi dokter. Terus mamaku bilang kayak SD, SMP, SMA kamu sekolah 12 tahun ini tujuannya masuk fakultas kedokteran yang bagus. Biar kalau nyari ilmu itu privilege-nya lebih tinggi. Kan kalau fakultasnya paling bagus jauh lebih gampang buat nge-improve diri kan, Kak. Iya. Aku waktu kecil pengen jadi dokter, dulu dokter anak. Tapi seiring berjalannya waktu kayaknya kok nggak kesampaian otaknya gitu. Kayaknya gak usah deh, kita urungkan niat aja gitu ya. Tapi banyak ya dulu tuh kan ada yang gini, cita-cita jadi dokter tuh kayak hampir semua anak kecil pengen jadi dokter. Bener. Ya kan. Tapi kayak kayaknya nggak ada yang se-excited kamu gitu, kayak wah ngeliatin otak kayak wah seneng nih gitu kan. Cuma kayak hanya angan-angan doang kayak ih pengen jadi dokter gitu ya kan. Kamu tuh udah suka dari kecil, udah bener-bener kayak mungkin apa ya? karena ada paparannya kali ya, Kak. Iya. Dulu tuh, Kak, zamannya aku kelas 2 SD, Kakak tahu gak sih, Kak, cek golongan darah yang suka dilakuin polisi. Kalau ibunya A, anaknya bisa apa aja golongan darahnya. Nah, itu aku diajarin papaku zamannya kelas 2 SD. Dipanggil aku sama adik-adikku sini, Abah ajarin cara tes golongan darah. Gak tahu alasannya apa tiba-tiba diajarin. Nah, itu, Kak, aku diajarin itu kan dulu zamannya kecil masih nganggo-nganggo ya, Kak, mana ngerti. Tapi setelah aku inget aku gede, oh iya dulu aku pernah diajarin ya sama papa aku, itu zamannya kelas 2 SD. Ya Allah. Kayaknya papa aku tuh emang excited banget Anak-anaknya ngasih tahu ini, apa yang dia pelajari gitu. Oh, tapi pada suka semua. Kebetulan ada exposure-nya. Adik aku yang sekarang di kedokteran ditawarin mamaku, Kak. Jadi sebenarnya nggak ada paksaan dari orang tua. Nggak ada sama sekali. Kata mamaku kalau misalnya kamu nggak mau jadi dokter dan nggak enjoy jadi dokter, mama nggak apa-apa. Yang penting kamu tahu maunya apa. Terus mama sama abah bakal dukung semaksimal mungkin. Tapi semua plus minusnya kamu yang hadapi sendiri. Karena tugas mama abah cuma ngasih tahu plusnya, minusnya, dukung kamu semaksimal mungkin. Dan itu semuanya berlaku buat tiga anaknya. Jadi semuanya boleh milih sendiri asalkan tahu plus minus sama siap ngadepin konsekuensinya. Misal kamu mau milih kedokteran, oh mama abah setuju, mama siap support, tapi jangan sampai kamu tiba-tiba minta keluar gitu. Contoh. Oke. Berarti semua ini kedokteran itu milih kedokteran karena emang keinginannya sendiri. Iya, semuanya gak ada yang dipaksa. sendiri. Emang pada suka aja gitu orang tuanya. Kabarnya juga Shakira ini ternyata sempat dapat penghargaan mahasiswa berprestasi FKUI tahun 2023. Ini kita lihat dulu fotonya. Wow. Ini pas di Makassar, aku ngewakilin UI dan FKUI
buat tingkat nasional, dan kebetulan di mahasiswa berprestasi UI itu udah nggak menang hampir 4 tahun 5 tahun. Jadi ini kemenangan UI pertama selanjutnya. Wow. Yang bikin aku nangis banget kalau ingat momen ini adalah Kak, karena UI udah nggak pernah menang. Juri UI itu baik banget Kak. Aku dibimbing sama mereka. Jadi kan seleksinya tuh mulai dari fakultas ke universitas, terus masih ada nasional awal, nasional akhir, terus masih ada wilayah, pokoknya kayak 5 atau 6 tingkat gitu. Nah pas aku menang wakilin UI, berarti kan aku membawa nama UI. Itu yang ngebimbing bukan dari satu fakultas doang kan. Dosen FK tetap nggak ngelepas aku bimbingan sama dosen FK masalah karya kedokterannya. Dosen UI ngajarin bahasa Inggris, cara presentasi gitu-gitu. Dan ada satu dosen UI, dia udah pensiun tapi bela-belain datang buat ngajarin aku gitu, karena aku tahu kayak bahasa Inggris aku tuh, aku bisa ngomong tapi pronunciation-nya tuh masih perlu diperbaiki dikit-dikit. Dan gara-gara mapres itu meningkat drastis bahasa Inggrisnya. Dan si dosen UI itu bilang kayak gini, tahun ini kalau kamu nggak menang, saya nggak bakal marah atau sedih kayak tahun-tahun sebelumnya. Saya udah lihat usaha kamu, kalau kamu kalah pun saya bakal tetap jadi orang pertama yang bangga sama kamu. Itu yang aku benar-benar sampai kayak nangis banget Kak. Ternyata usahaku tuh dihargai sebegitunya sama dosen-dosen aku yang ngajarin aku. Karena semuanya ngeliat usaha kamu. Iya, kayak capek banget Kak selama mapres tuh kayak 8 bulan nonstop Kak. 8 bulan nonstop aku di bawah tekanan tiap hari. Dan misalnya nih, kan ada 3 seleksinya, bahasa Inggris, karya tulis, sama capaian unggulan. Setiap bidang ada jurinya masing-masing dan ada juri yang jago di bidangnya masing-masing. Kayak contoh karya tulis, aku tuh harus ngubungin sampai mungkin 8-9 dosen gitu buat minta masukannya sama satu-satu dan ngerevisi satu-satu gitu. Ada dosen yang sampai kayak, kamu saya bantu latihan, datang aja ke fakultas saya, terus dicariin ruangan, dia ngajak istrinya juga bantu ngeliat presentasi aku, diajari cara presentasi tuh supaya menarik kayak gini. Sebenarnya udah biasa kan Kak presentasi, cuman diajarin detail-detail yang kayak, oh wow, ya ampun aku diluangin waktunya loh. Ini wakil dekan loh yang nggak punya waktu luang. Terus beliau juga nge-review karya tulis aku, tahu nggak Kak komennya berapa? 1.500 Kak. Aku pas buka pertama kali shock. Ini alhamdulillah direvisi, tapi aku nggak sampai shock gitu loh Kak. Ya Allah, ini beneran dibaca sedetail itu loh, karya aku dibaca loh Kak. Jarang kan ada dosen yang beneran mau baca sampai ngasih review gitu. 1.500 komen Kak. Terus kamu tuh 8 bulan, kan kamu ngomong di bawah tekanan, kamu kayak capek banget gitu. Capek banget Kak. Titik yang bikin kamu kayak capek banget gitu apa? Capek banget karena setiap hari tuh ada to-do list baru. Kayak aku ngerasa tiap hari tuh harus ada yang dikerjain dan belum selesai. Terus kayak selesainya tuh nggak bisa kayak dikerjain selesai, enggak. Kayak selalu berlanjut, harus nge-improve lagi. Jadi kayak sampai H-1 pil mapres nasional pun itu belum selesai gitu. Banyak banget yang perlu diimprove, banyak banget yang perlu dipelajari. Terus aku tuh sempet yang kayak sampai sakit. Kakak tahu nggak sih kayak sakit kepala, tapi tuh ternyata nggak hilang dengan minum obat. Terus sama papaku di MRI kan Kak. Terus di MRI karena papaku takut, kan papaku beda saraf, takut ada masalah pembuluh darah atau masalah apa di dalam otaknya. Normal semua hasilnya. Stres kali. Iya. Jadi setelah pil mapresnya selesai Kak, sakit kepalanya hilang. Itu dia sakit kepala. Kok kita kayaknya hari pertama udah sakit kepala sih. 8 bulan dia loh. Apa hebat, kamu keren banget. Aku belajar banyak, doain ya Kak. Hebat banget. Tapi aku penasaran deh, biasanya kalau anak berhasil dapat sesuatu, orang tua itu kan pasti kasih reward gitu. Nah kalau orang tua kamu gimana? Mereka sering kasih reward nggak setiap kamu Dulu mencapai zaman sesuatu? aku kecil ya Kak. Oh iya, jadi apa? aku tuh dikasih reward, aku dan adik-adikku semuanya. Kalau ranking 1, mama sama abah kasih sejumlah uang gitu. Kita kan dulu nggak punya penghasilan, seneng banget Kak dapat uang. Kita juga misalnya kan dulu lagi zaman-zamannya NDS gitu kan, PSP. Oh iya gitu, iya. Wii gitu oh, kan. Iya. Mama bakal beliin kalau misalnya kamu di akhir semester ranking 1 gitu. Tapi ranking 1 Kak, nggak boleh ranking 2, nggak boleh ranking 3 gitu. Kalau ranking 2, ranking 3 hadiahnya beda gitu. Kamu berarti ranking 1 terus? Selama itu ya alhamdulillah sih Kak. Jadi dapat banyak hadiah. Kalau teman-teman kamu gimana? Kan dari cerita kamu kan tadi dekat sama banyak dosen, sibuk ikut kompetisi nasional. Ada nggak sih yang malah nggak suka sama kamu, kayak apa ya, persaingan gitu ya? Ini kalau ngomongin FK ya Kak, persaingan tuh emang pasti ada, tapi
di FK aku, FKUI, menurut aku persaingannya sehat banget sih Kak. Kayak misalnya nih kakak butuh catatan, kakak nggak minta juga dikirimin. Oh jadi sharing gitu. Kita bener-bener berbagi satu sama lain, nggak ada lagi orang yang namanya pelit catatan. Kan kalau di SMA masih ada kayak gitu ya Kak. Oh ini nggak ada? Di kuliah nggak ada sama sekali. Misal nih aku punya catatan, aku nyatet, itu aku kirim ke grup dan teman-teman yang lain bakal melakukan hal yang sama gitu. Jadi kita kan sejawat, artinya kita harus saling bantu-membantu. Terus di FK tuh cukup strict masalah perizinan atau nggak masuk kuliah Kak. Batas nggak masuk kuliah itu 2 hari. Kalau 2 hari nggak masuk berarti ngulang modul gitu. Modulnya berapa? Modulnya 1 bulan kan. Batas izinnya 2 hari dan itu nggak boleh ada izin yang nggak sah. Kalau izin nggak sah misalnya bolos aja ya berarti nggak lulus gitu. Walaupun cuma setengah hari, 1 hari gitu. Nah jadi kita teman-teman seangkatan tuh kayak punya turun menurun sih Kak, dari kakak kelas kayak sistem gitu. Jadi kalau misalnya teman nggak masuk, kita tuh punya database namanya database kontak darurat. Jadi misalnya aku nggak hadir di kuliah walaupun online ya Kak, entah online entah offline, semua itu pasti teman-teman ada ketua kelompok yang ngecekin. Kadang aku jadi ketua kelompok, kadang enggak gitu. Tapi ketua kelompoknya pasti ngecekin. Syakira nggak ada database darurat, nomor telepon pertama yang dicantumin siapa, ternyata nomor telepon mama aku. Ditelepon mama aku, tante anaknya nggak ada, boleh dibangunin nggak gitu. Mama aku nggak diangkat, nomor telepon kedua siapa, misalnya adik aku yang ditelepon atau mbak aku, atau kalau yang ngekos penjaga kos ya Kak. Jadi biar takutnya nggak masuk harus mengulang lagi, jadinya scare itu satu sama lain. Kita gitu. kerja bener-bener kerja sama, satu angkatan satu kelompok itu harus kerja sama. Udah kayak turun menurun sih Kak Emma. Terus inovasi selanjutnya dari teman-teman aku adalah kadang kan nomor daruratnya tetap nggak diangkat. Mungkin kerja, mungkin sekolah, mungkin ada kesibukan lain. Jadi mereka mesenin transportasi online, ojek online ke rumahnya, terus dibayar kayak, Pak nanti tolong bangunin aja. Tapi pokoknya saya cuma mau bangunin aja, nggak usah ngapa-ngapain Pak. Jadi dibayar untuk bangunin. Beneran Kak, diketok-ketok Kak. Sampai ada teman-teman juga yang bikin kayak alur bangunin aku kalau aku nggak bangun gitu. Oh hebat banget tapi bisa begitu ya? Hebat banget. Jadi aku termasuk orang yang kayak bersyukur banget dikelilingin sama lingkungan FKUI yang baik banget sih Kak. Hebat. Seneng banget. Aku nggak pernah merasakan itu. Bisa begitu kok, keren banget, kepikiran gitu. Saking pengen maju bareng kali ya, kayak jangan ada ketinggalan yuk gitu. Intinya selama 5 tahun aku kuliah ini, aku nggak pernah ngerasain yang kayak temen jahat nggak mau bagi catatan tuh. 5 tahun ini aku bener-bener nggak pernah, nggak sama sekali. Kan aku juga sekarang punya kesibukan di luar FK, kayak sekarang misalnya ngisi podcast atau apa. Kadang kan kita ada jadwal jaga malam ya Kak. Teman-teman aku tuh baik banget Kak. Kadang kalau misalnya mereka nggak ada kesibukan, aku tanya bersedia tuker nggak, mereka mau. Dan mereka tuh nggak ada yang namanya iri, enggak kalau bisa ya gue harus enggak. Mereka tuh benar-benar open diskusi, kayak kalau misalnya nih kan kita juga ada presentasi kasus, aku butuh kasus pasien dengan TB paru, terus aku nggak dapat pasiennya, teman aku mau bantu aku nyariin pasien, terus nanti kalau misalnya ada pasien datang ya ke rumah sakit, terus nanti kita datang. Hebat gitu. Banget, saling bantu semua, jadi bener-bener enak. Pokoknya kita masuk bareng, lulus bareng gitu. Iya, jadi bersama semuanya, nggak ada yang ketinggalan. Kayaknya aku kalau masuk jadi teman kamu, aku yang ketinggalan sendiri. Gak mungkin Kak, tenang aja. Ayo Kak, masuk Kak. Otaknya langsung ngebul. Selain jadi dokter, kabarnya kamu juga mulai aktif bikin konten seputar kesehatan. Selama kamu bikin konten seputar kesehatan, konten apa yang paling rame atau paling banyak dilihat? Akhir-akhir ini yang benar-benar fresh from the oven itu masalah teh itu Kak. Masalah teh tadi yang teh tidak baik untuk anak tadi itu. Iya, teh kurang disarankan buat anak-anak. Itu benar-benar rame banget. Aku juga kaget responnya seramai itu. Thank you teman-teman yang udah bantu ramein. Semoga bermanfaat. Amin. Pernah dapat kritik dari netizen nggak soal konten kesehatan kamu bikin? Pasti ada Kak. Tapi entah kritik mungkin ada yang jahat, ada yang kata-katanya mungkin nggak enak gitu dibaca, tapi ada pun kritik membangun, pasti kan nggak bisa dihindari ya Kak. Kalau pasti kayak gitu, kita namanya orang yang ada di media sosial, nggak bisa dihindarin sama sekali. Kadang aku filter kontennya, kalau misalnya ada kata-kata yang kurang enak pun tetap bakal aku baca, tapi aku tanya dulu ke orang lain, bener nggak sih kamu ngerasa kayak gini gitu. Jadi aku minta pendapat. Kadang aku juga diskusi sama teman-teman FK aku Kak. Kayak iya, aku tunjukin menurut kamu video konten yang ini kurang apa gitu. Kadang aku diskusi sama teman non FK juga, karena mungkin ada bahasa yang kurang gitu. Kritiknya sih kemarin tuh yang aku sering dapat adalah
bahasanya susah dipahamin. Karena bahasa kedokteran Kak. Oh. Aku nggak sadar gitu kan. Aku dengerin itu tiap hari Iya, gitu. iya, Jadi benar. pas diubah ke konten, oh ternyata banyak yang nggak tahu ya, kayak vasodilatasi, vasokonstriksi gitu. Iya, itu apa? Vasodilatasi pelebaran pembuluh darah, vasokonstriksi Oh. penyempitan pembuluh darah. Itu sih Kak. Terus akhir-akhir ini ya itu kritik membangun banget kan Ya, itu sebenarnya. membangun. Ada kritik masalah cahayanya kurang oke gitu. Oh, tetap ada pengkritikan itu, tetap ada. Dan itu menurut aku yang kayak, oh oke, berarti ini emang mereka aware, mereka suka konten aku, tapi ada yang perlu diperbaiki. Buat lebih enak lagi Iya. gitu. Tapi nggak jarang juga mereka ngasih pujian yang aku makasih ya udah ngasih aku kesempatan gitu. Kak, sekarang editingnya bagus banget ya. Kak, sekarang mereka kontennya aware. gampang banget dipahamin. Aku suka banget Kak gitu. Terus ada yang suka reshare ke story mereka. Ya, makasih pokoknya, semoga bermanfaat buat banyak yang nonton. Makasih yang udah nonton selama ini. Amin. Semoga terus berkembang terus ya. Amin. Dengan kritik-kritik yang membangun itu kamu juga kan jadinya bisa, oh ya ternyata gini deng, ternyata gitu deng gitu. Kalau misalnya nih banyak orang yang mulai nggak tertarik sama konten kesehatan kamu buat, kira-kira kamu bakal tetap lanjutin bikin konten atau coba cara lain? Aku kan sering ketemu influencer. Aku ketemu influencer tuh buat sharing Kak. Karena aku kan gak ngerasain jatuh bangun dunia per-influenceran. Aku tiba-tiba naik 800.000, 900.000 gitu dalam 2 bulan. Karena viralnya kompetisi COC. Jadi aku gak ngerasain jatuh bangun. Dan aku ngobrol sama influencer-influencer yang mulai dari bawah tuh jadi semangat banget. Aku banyak belajar banget dari mereka. Mereka tuh keren-keren banget. Jadi aku kan gak pernah ngerasain masa itu. Jadi aku dengerin cerita mereka. Kata mereka, angka memang penting tapi bukan yang paling penting. Yang paling penting kamu konsisten bikin kontennya. Dan harga kamu tuh gak cuma dinilai dari views atau like, komen yang dikasih sama orang-orang gitu. Yang penting kamu konsisten, kamu suka ngelakuinnya, kamu enjoy, lakuin aja terus. Kalau misalnya nanti dapet kritik, dilakuin. Aku mungkin pas aku ditanya, niche kamu emang apa gitu kan, terus aku bilang edukasi kesehatan, orang-orang tuh langsung, ya susah Kak, susah naiknya gitu. Orang-orang tuh selalu berstigma edukasi kesehatan emang susah naiknya, dan emang susah banget Kak. Cuman setelah aku tuh baru rajin upload konten mungkin 2 bulan 3 bulan terakhir. Setelah aku lihat-lihat tuh mereka suka sesuatu yang berhubungan sama kehidupan sehari-hari. Contoh, minum teh boleh atau enggak gitu, kapan bolehnya, atau udah nggak menstruasi 2 bulan, kira-kira apa penyebabnya. Jadi sesuatu yang deket sama kehidupan mereka sehari-hari. Nah aku juga masih belajar nyari-nyari apa sih yang seru, apa sih yang deket sama kehidupan sehari-hari. Karena kan kalau aku di rumah sakit ngeliat pasiennya itu-itu aja, jadi aku juga masih belajar, masih nanya-nanya ke teman-teman aku yang mungkin jauh lebih tahu lah masalah itu. Tapi ada nggak momen kamu ngerasa insecure dalam hal apapun deh? Ada aja sih Kak. Ada. Ngerasa insecure. Dulu tuh aku nggak bisa make up Kak. Terus aku dulu masih pakai softline warna biru kan. Kalau Kakak ngikutin cowok, aku seneng banget softline warna biru karena aku ngerasa pede banget pakai itu Kak. Aku bener-bener pede dan nggak pernah merasa ada masalah aku pakai softline biru, dan aku udah pakai itu sekitar 3 tahun, 4 tahun malah, dari SMA tuh aku udah pakai itu dan nggak pernah ada yang protes. People always say it kayak, ih softline kamu cocok banget sama muka aku. Dan pertama kali aku kena bully netizen adalah karena softline biru aku. Nah dari situ kayak aku juga belajar, oh ternyata baiknya gini. Terus aku disuruh mama nyoba warna softline lain, ada saran-saran membangun juga. Kadang emang ada yang kurang berkenan, tapi selalu ada netizen baik yang ngasih saran membangun dengan bahasa yang baik. Dan jadi aku berterima kasih, gitu, makasih ya netizen. Kamu masih sering ngobrol atau ketemu sama teman-teman kamu di Clash of Champion gak? Tentunya kan sekarang kita punya kesibukan masing-masing. Kalau berkomunikasi ada aja lah waktunya gitu. Cuman emang gak seintens dulu karena kita sekarang udah punya kesibukan masing-masing. Aku koas, mereka kuliah, terus mostly ada yang di luar negeri, beda kota gitu. Oh, dia udah gak pernah ketemuan lah, tapi masih komunikasi dengan baik. Ketemuan kalau misalnya lagi ada waktunya aja gitu. Tapi sempat ketemuan setelah Sempat, kan kita sempat ada acara AOC juga, itu ketemuan lagi juga. Setelah AOC juga kita sempat ketemu juga. Tapi sekarang udah pada berpencar lah ya, punya kesibukan masing-masing. Tapi jadi masih bersilaturahmi dengan baik lah ya. Mulai balik ke kehidupan masing-masing juga kali ya Kak. Kan kemarin masih niche COC-nya sama AOC rame banget. Nah sekarang waktunya kita challenge. Nama gamesnya adalah mitos atau fakta.
Nanti akan muncul beberapa pertanyaan seputar kesehatan yang sering dialami sama Gen Z. Dan Syakira harus menjawab pertanyaan tersebut, oke? Kita mulai. Oke. Mitos atau fakta? Minum es bisa bikin gemuk. Mitos. Kakak pasti suka di komen ini gak sih? Aku sering banget lagi kayak di komen kayak jangan minum air dingin nanti jadi gendut. Enggak. Enggak. Mitos. Oh enggak, oke. Es. Soalnya sebenarnya gendut atau kurusnya kita itu berdasarkan kalori intake sama kalori output dan inputnya. Oke. Dan es itu kan air. Setara 0 kaloris kecuali esnya digulain, dikopiin, beda urusan. Soalnya ada yang bilang kalau lu tuh apa kayak mengikat lemak gitu. Apa sih bahasanya kalau gitu kayak mengikat lemak? Sok tahu. Ya kan ada kayak gitu kan mitos-mitos. Tapi tetap kalau misalnya berat badan atau pengen kurus itu tetap hubunginnya sama kalori intake dan outputnya. Oke. Mitos atau fakta? Kalau begadang tapi bangun siang tetap bisa disebut tidur cukup. Mitos. Walaupun secara jam cukup, tapi kan kita tuh punya hormon yang mengatur ritme sirkadian tubuh kita. Kalau di waktu yang nggak seharusnya itu nggak bagus, karena kan kalau malam itu udah waktunya tidur. Kenapa? Karena cahaya nggak ada, waktunya kita istirahat, organ-organ tubuh kita istirahat, dan waktu yang nggak ada cahaya tuh waktu yang bagus karena nggak ada rangsangan gitu. Jadi emang kalau tidur bagusnya lampunya dimatiin gitu. Tapi ini beneran mitos kalau misalnya tidurnya kayak jam 1 siang sampai jam 9 malam gitu, tapi sama-sama 8 jam. Enggak kehitung tidur cukup. Enggak. Atau kayak misalnya jam 7 pagi sampai jam berapa? 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 gitu. Enggak sih, tetap baiknya adalah ngikutin ritme sirkadian tubuh kita. Karena kan udah ada hormon yang ngatur, terus baiknya itu kayak gimana. Jadi tetap itu nggak dihitung sebagai tidur yang cukup. Oke. Mitos atau fakta? Skincare mahal nggak akan berpengaruh kalau jarang minum air putih. Aku bakal bilang setengah mitos setengah fakta sih Kak. Karena sebenarnya gini, walaupun gak minum air putih kan skincare-nya tetap berpengaruh. Tapi kalau minum air putih kan berarti hidrasi kulit kita makin bagus. Skincare-nya bakal makin nyerap. Jadi mereka saling benefit each other gitu. Jadi harus ada hidrasi, harus ada skincare biar efeknya maksimal gitu. Oke. Iya ya. Iya ya, belum air putih lagi. Oke deh. Mitos atau fakta? Minum kopi waktu kerja bisa meningkatkan konsentrasi. Fakta, karena kopi itu punya kafein. Kafeinnya itu bagus buat ningkatin fokus. Tapi kopi itu nggak bagus setiap hari kalau pakai gula. Nah, kenapa asam lambung ya? Gulanya. Enggak, masalahnya tuh gulanya Kak. Gulanya tuh Kakak bayangin tiap hari dapat gula gitu. Nah terus kafein itu kalau misalnya kita minum tiap hari atau udah sering, kadang tuh kafeinnya udah nggak bereaksi lagi sama tubuh kita. Bener. Jadi itu benar terjadi ya? Benar, itu ada efeknya gitu. Terus ada juga coffee addict tuh biasanya kalau nggak minum kopi suka pusing, lemas gitu karena udah ketergantungan sama kopinya gitu. Tapi sehari berapa kopi bolehnya? Berapa gelas? Tergantung sama kandungan kafeinnya, ada sih Kak jurnalnya, tapi kurang lebih kayak 3-4 cangkir tuh masih oke. Tapi no gula ya Kak. Kalau ada gulanya no. Latte gitu, latte tambah gula no. Oh enggak, jadi bagusan enggak pakai gula ya? Bagus itu kopi hitam yang enggak pakai gula itu bagus, bahkan buat penyakit jantung pun bagus gitu. Oh oke, aku akan berubah. Baru juga, gue juga tadi nggak pakai gula, tapi yang satu pakai gula. Aku kadang kalau ini minumnya 2-3 gelas kalau kerja gini. Oh my god Kak. Tapi kalau sehari-hari 1 doang. Atau kalau lagi di rumah, aku nggak ngopi tapi bobo siang kayak bayi. Enak banget, aku juga mau. Keluarga aku gak ada suka ngopi Kak. Jadi mama papa aku ada aku gak ada yang minum kopi. Jadi kalau dibawain kopi tuh kayak gak ada minum. Oh gak ada. Kamu? Aku gak bisa minum kopi. Kuliah gitu gak ngopi? Koas gak ngopi? Ada hari-hari dimana aku harus belajar keras ya Kak. Karena misalnya ujiannya besok sama dokter yang pinter banget, jadi aku harus menyetarai pinternya dia. Itu kayak berarti kan aku harus begadang. Aku minum kopi, tapi besok paginya aku guling-guling Kak. Kenapa? Sakit perut banget. Oh nggak bisa minum kopi. Jadi kamu kalau koas gitu juga nggak ngopi? Nggak sama sekali. Ya, kita kalau tadi kalau ngopi udah emuk gitu. Atau cari kopi yang soft. Kayak ada kopi-kopi yang lebih soft kayak white coffee gitu. Itu masih lebih oke lah gitu. Oke. Mitos atau fakta? Kalau sering sakit kepala itu tandanya butuh healing, bukan obat-obatan. Ini pas saya macam apa nanya sama dok. Gue juga kayak ya Allah mau nanya malu gitu. Jadi sakit kepala tuh ada 2. Bisa disebabkan faktor badan kita, emang ada faktor organiknya, atau karena psikologis.
Nah, kalau misalnya psikologis tuh biasanya kita tension headache gitu. Jadi karena kita stres, kita sakit kepala karena overthinking mungkin atau apa, makanya kita sakit kepala. Bener, ada yang butuh healing, tapi ada yang beneran sakit kepala perlu diobati. Jadi harus dipikirkan dulu penyebab sakit kepalanya apa. Ada perbedaan nggak rasa sakit kepalanya? Ada tempat sakit kepalanya rasanya tuh beda. Kalau ke tension tuh biasanya tuh kayak kalau karena stres psikologis tuh kayak diikat kepalanya gitu, terus cenut-cenut gitu. Kalau sakit kepala beneran? Ada macam-macam, ada yang vertigo, ada yang lainnya. Kalau gitu. di ubun-ubun? Tahu kan sakit? Enggak beneran. Tahu kan sakit kepala yang kayak pusing di ubun-ubun gitu loh. Pakunya hilang. Yang di sini loh kayak, ih pusing banget kayak nyut di sini, tahu gak sih? Kayak nyut di sini, pernah gak sih nyut di sini? Nyut di sini loh. Nih, sini nih. Pernah gak? Kok gak pernah sih? Biasanya tuh kalau yang psikologis dari leher tuh kerasa tegang gitu Kak, Itu sakit, iya, terus naik ke atas. leher sini. Nah kalau pusing yang organik tuh ada macam-macam Kak. Nah nanti suruh dokter penyakit dalam komen Kak, biar melengkapi kan aku belum dokter. Tolong dokter bagian komen. sini apa sama bagian sini apa? Seringnya bagian sini sih dok. Dok jadi gini dok. Saya suka sakit kepala bagian sini karena bagian sini. Jadi tolong ya dok komen di bawah itu tuh apa? Apakah emang butuh healing? Ada juga yang pusing di sini tuh karena sinus-sinusnya. Oh iya aku dulu ya. Itu kan sakitnya sampai nyeri, gigi ikut nyeri. Iya. Benar, sini. Nah, nanti ternyata enggak, tapi kayak yang tension dari sini tadi itu kan enggak sini. Tension ada di sini juga. Makanya sering pijet. Dokter-dokter tolong diklarifikasi karena saya mahasiswa kedokteran. Dokter tolong dijawab karena saya suka sakit kepala. Mitos atau fakta? Kalau lagi menstruasi nggak boleh keramas. Ya nggak mungkin ya. Mitos. Nggak mau gimana kalau kita kayak 8 hari menstruasi nggak keramas ya Allah. Kayaknya harusnya baik nggak sih Kak, keramas kan kita kalau membersihkan diri. Iya benar, setuju. Menurut Iya aku kan? sih mitos. Mitos ya, masa nggak boleh keramas? Biasanya orang kalau lagi dapet jauh lebih sering menjaga kebersihan diri gak sih? Iya justru? benar. Mitos atau fakta? Olahraga malam bisa bikin tidur lebih nyenyak. Fakta. Beneran? Beneran. Olahraga malam bisa. Tapi malamnya bukan yang pas deket banget tidur ya Kak. Bukan yang kayak mau tidur olahraga dulu, bukan. Kayak harus tetap ada jedanya Sejam. gitu. Mungkin 2 jam, 3 jam gitu. Tapi buat detailnya harus klarifikasi sama dokter. Tapi yang pasti kalau olahraga kan dia memperlancar aliran darah. Jadi tidurnya juga jauh lebih nyenyak. Oh, terus lelah gitu kali ya kayak gitu pernah ya. gak sih Kak denger kalau misalnya lagi rajin olahraga kita lebih ngantuk, cepet tidur Iya. gitu. Karena aliran darahnya lancar, tubuhnya oke gitu. Oh, berarti benar. Tapi jangan mepet ke waktu tidur olahraganya. Iya, setahu aku tuh yang pernah aku baca adalah jangan mepet banget ke waktu tidur gitu. Jangan pas banget mau tidur, takutnya nggak bisa tidur malah gitu. Oh, oke. Ih, seru banget tuh. Besti dicatat ya semua yang Shakira omongin, seru banget. Thank you banget loh Shakira datang ke sini ngobrol-ngobrol sama aku. Sukses terus, cepet lulus. Nanti jadi dokter kabarin aku ya. Amin. Kakak mau lahiran anak keberapa? Udah makasih. Oh iya, dokter kandungan ya dia ya. Tapi masih korlap 15-10 tahun lagi ya. Kalau mau lahiran hubungin aku. Aku udah nenek-nenek dong nanti. Belum masih ada orang kan masih 25 tahun. Iya, masih 25 tahun benar. Berarti aku 30. Tambah 15, 40. Iya, benar masih bisa lah Kak. Kasih tahu aku nanti kalau udah lulus ya. Iya. Sukses terus pokoknya, lancar, sehat-sehat. Nitip doanya semuanya. Amin. Makasih Besti yang udah nonton. Yang bilang baiknya, dibilang buruknya. Jangan lupa like, share, subscribe semua sosial media Bun Life Temen. Bye Besti. Bye-bye.